Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Misteri Kejawen dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan, segala urusannya diperlancar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini saya akan berbincang dengan Mbah Nur Selo yang akan membahas tentang Ratu Adil. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang Ratu Adil, bagaimana dan seperti apa, nanti langsung saja kita dengarkan ceritanya. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe ya, untuk subscribe. Ingat, subscribe gratis ya, jadi support kita, bantu kita dengan cara subscribe. Dan buat teman-teman, kalau misalkan ada masukan, ada kritikan, boleh langsung di kolom komentar, yang sifatnya kritikan tersebut adalah membangun kita menjadi lebih baik gitu ya. Nah baiklah, buat semuanya langsung saja saya temui narasumber saya, Mbah Nur Selo. Oke, ikutin saya ya. Alhamdulillah teman-teman, di hadapan saya ini sudah ada Mbah Nur Selo yang akan membahas tentang misteri Ratu Adil. Dan teman-teman jangan lupa ya, yang belum subscribe langsung subscribe dan boleh di kolom komentar. Dan ini kalau menurut saya sih sangat penasaran, karena mungkin banyak yang salah ya tentang seperti apa sih Ratu Adil itu, dan nanti seperti apa, kayak apa gitu. Dan ini langsung saja kita dengarkan ceritanya dari Mbah Nur Selo. Assalamualaikum Mbah Nur Selo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat je dari Mbak, sehat walafiat, syukur waras. Nah ini panjang umur Mbak. Alhamdulillah, amin amin. Nah ini Mbah Nur, karena saya juga penasaran seperti apa ceritanya, kita nggak usah lama-lama, langsung saja untuk waktunya saya serahkan ke panjenengan. Monggo, sapa dulu sahabat Misteri Kejawen yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nimatillah, wa la kaula, wa la quwata illa billah, ila ajillah. Allahumma lakal hamdu, wa nikal barika, wa lakal mustaka, wa bikal musta'an, wa la kaula, wa la quwata illa billah, ila ajillah. Sebelumnya atau sesudahnya, bila mana nanti ada kesalahan atau kekeliruan atau kurang berkenan, saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesarnya kepada pendengar atau penonton MK ya. Jadi ini saya mau menceritakan dalam permasalahan yaitu kelanjutan yang kemarin. Jadi gini ya Mbak, jadi kalau dikatakan ada kata-kata Satrio Piningit dan Ratu Adil, sebenarnya itu ada 3 Mbak. Jadi Satrio Pinayung sebenarnya itu kalau kita jumlahnya ada 4. Putri Gunurung, Satrio Pinayung, Satrio Piningit dan Ratu Adil. Itu Mbak sebenarnya. Saya kira kalau untuk yang Ratu Adil sama Satrio Piningit itu sama, saya kira Mbak. Jadi kalau yang namanya Satria itu pasti laki-laki, kalau jarnya Ratu itu pasti perempuan. Ya perbedaan di situ. Jadi kadangkala disamakan ya Ratu Adil ya Satrio Piningit, sebenarnya gitu. Tidak. Jadi kita membahas dalam permasalahan pertama dari yaitu Namas Putri Gunurung ya. Putri Gunurung itu sudah terjadi, dengan arti jadi di Indonesia ini pemimpinnya yang sudah timbul yaitu
zamannya tahun 2000 ya kalau tidak salah tahun 2001 atau 2000 ya Mbak. Mungkin si jelas itu yang namanya Putri Kunurung. Saat itu presiden kita perempuan itu atau? Jadi presidennya kan pernah ada yang satu perempuan. Iya. Nah, gitu. Dan yang kedua yang dinamakan Satrio Piningit atau yang dinamakan yaitu Ratu Adil, itu ada perbedaan. Nah, yang satu yaitu Satrio Kunurung. Satrio Kunurung itu apa tuh sebenarnya gitu loh. Jadi gini, tanda-tanda dari Satrio Satrio Kunurung atau Satrio Pinayungan lah ngarani Mbak. Iya. Sebenarnya Satrio Pinayungan itu satu, tanda-tandanya orangnya, pemimpinnya itu satu, orangnya sabar. Dan kedua, dia bila mana seandainya ada hujatan apapun itu dia tidak pernah marah atau tidak pernah membalas. Dan ketiganya, beliaunya juga istilahnya yang penting beliau itu kerja dan membuktikan sebagaimana beliau menjadi pemimpin. Itu sudah insya Allah sudah terjadi, Mbak. Jadi Satrio Pinurung sudah terjadi. Iya jelas itu pasti itu Mbak. Jadi makanya dari itu kalau sekarang yang namanya Satrio Piningit, yang Satrio Piningit itu tanda-tandanya satu, beliaunya itu memang dari istilahnya dari satria. Memang satria kan mayoritasnya kalau kita tidak tahu kan nama satria itu seperti orang mempunyai jabatan atau sebelumnya Mbak mempunyai jabatan, yaitu bila itu sebagaimana menjadi panglima atau menjadi prajurit, Mbak. Jadi tanda-tandanya itu Mbak. Jadi makanya dia itu satu, tanda-tanda orangnya pemberani, dan kedua beliaunya itu memang benar-benar memperhatikan dengan orang-orang yang fakir miskin atau orang kecil itu, dan kasih dan sayangnya kepada orang kecil itu memang beliau sangat-sangat istimewa Mbak, gitu. Apapun yang bagaimanapun beliau tetap orang kecil itu seandainya disakiti atau di gimana beliau ini membela. Itu insya Allah itu mulai karena seandainya kita diambil dari sisian yang sudah timbul Mbak, belum yang sesungguhnya gitu loh Mbak. Berarti ini apa ada hubungannya sama presiden kita saat ini ya? Iya. Memang kan timbulnya di sehari, memang itu benar. Dari ciri-cirinya ciri-cirinya insya Allah itu hampir sama gitu loh Mbak. Dulu gini Mbak, cerita dari nenek kita, bukan kakek tapi dari nenek. Jadi diberi ciri-cirinya mulai dari Satrio Pinayungan atau Satrio Piningit atau Putri Kinurung. Nah tanda-tandanya hanya gitu. Ternyata setelah ini kok kelihatannya insya Allah kelihatannya ini Satrio Piningit itu mulai muncul Mbak. Dengan arti muncul itu kok sudah ada tanda-tanda, tapi yang sesungguhnya itu nanti kemungkinan apa yang akan datang lagi pemimpinnya gitu loh Mbak. Ya itu yang namanya Satrio Piningit. Kalau menurut dari saya itu sudah timbul, bukan belum timbul, sudah timbul. Tapi belum 100% gitu loh Mbak. Tapi ya moga-moga ini yang 100%-nya. Semoga sesuai harapan kita. Itu yang namanya yaitu Satrio Piningit. Nah, kalau diambil lagi yang agak sulit kita membahas dalam permasalahan yaitu namanya Ratu Adil. Dalam hal Ratu Adil itu seorang perempuan itu yang akan istilahnya kita yang menjayakan atau jayanya yaitu negara kita atau pemerintahan kita. Itu yang benar-benar beliau yang akan memberi
kemuliaan atau memberi kemakmuran kepada rakyat. Kalau Ratu Ade kan berarti kan sosoknya perempuan ini. Iya, perempuan. Nah, Tapi berarti apa kemungkinan yang akan datang nanti apa pemimpin kita nanti akan perempuan lagi? Kita belum Mbak, insya Allah itu belum Mbak. Belum. Belum. Jadi gini Mbaknya, makanya saya mengatakan belum. Kenapa? Yaitu yang Satrio Piningit ini, yang moga-moga yang saat ini. Saat ini, tapi kalau menurut dari prediksi saya itu belum sepenuhnya, gitu loh Mbak. Okay. Tapi insya Allah ini memang belum 100% lah ini, gitu loh Mbak. Tapi kemungkinan besar apakah itu nanti yang akan datang, mungkin bisa juga yang namanya bener-bener Satrio Pinayo, Satrio Piningit, gitu loh Mbak. Jadi makanya dari itu kalau kita bahas dalam permasalahan Ratu Adil, jadi gini, tanda-tanda yang dari kakek dulu itu nanti yang bisa memegang, yaitu atau yang bisa apa itu seandainya orang Jawa kanggonan, bener-bener yang namanya itu yaitu apa, mahkota. Insya Allah itu nanti yang kuat itu yaitu Ratu Adil. Nah, Ratu Adil tanda-tandanya gimana? Kalau dari kisah dari nenek dulu, katanya itu nanti yang juga dari keturunan Bali dan atau bersilang dari Kediri atau bersilang dari Mojopahit atau bersilang dari Mataram atau bersilang dari Demak. Kalau dalam prediksi saya, insya Allah itu nanti akan bersilangnya dari Jawa Tengah. Itu dari mana nggak tahu juga Mbak. Dari Jawa Tengah. Jadi istilahnya jadi gini Mbak ya, kalau kita diambil dari sisi dulu, nenek saya itu bilangnya gini, itu nanti nggak tahu itu nanti dari mulai dari cucunya, dari buyutnya, dari cangganya, dari udek-udeknya, itu yang kuat memegang dalam mahkota. Seandainya dengan arti mahkota gini, yaitu seandainya beliaunya nanti menjadi pemimpin yang kuat ke Kediri, yaitu Ratu Adil itu tadi, gitu loh katanya mbah saya gitu. Nah, yang tidak lengser tidak, kalau ke Kediri insya Allah tidak akan lengser. Masalah dia memang dari asal kemungkinan besar mulai dari Bali ke, yaitu dari kemungkinan Bali ke Kedi atau Kediri dulu kan sudah saya jelaskan pada apa maknanya Kedi gitu. Jadi itu dalam penafsiran istilah dalam prediksi saya itu kemungkinan juga dari keturunan dari raja pendiri pedang Kamal atau dari Kedian, dari Doho. Tapi nah itu Mbak, tapi kalau nenek saya dulu memberikan tahu bahwa itu nanti yang itu jadi dari cicu atau dari buyut atau dari udek-udek atau dari mana, itu katanya dari presiden atau ratu Indonesia yang pertama, keturunan dari situ gitu loh Mbak. Ada keturunan dari situ gitu. Itu selainnya nenek saya itu tuh bilangnya gitu, Mbak. Makanya masalah apa? Dari asal usulnya dari yang namanya mahkota itu tadi, itu dari mahkota istilah dari Bali dibawa ke Kediri. Yang gitu tuh Mbak. Makanya makanya kalau kita diambil dari secara logikanya kok masuk gitu loh Mbak. Tapi cuman istilahnya yang bersilangnya itu apakah itu nanti dari keturunan Majapahit atau dari Mataram atau dari Demak atau bagaimana kita belum mengetahui. Tapi kalau dilihat dari sisi raja, ya yang terkenal itu di Majapahit dulunya, perempuan kan ada, kan gitu tuh Mbak. Berarti itu gini Mbak Nur, kalau dari saya mendengarkan dari jenengan ini, berarti tadi ada 4 nggih.
ada sosok 4 kan tadi. Dalam prediksi anak saya dulu gitu, Mbak. Nah, ini berarti disebut dengan Satrio Piningit, Satrio apa tadi? Karena Satrio anu Satrio Pinayungan ataupun Ratu Adil. Ini berarti apa ini sesosok apa ya, bisa dikatakan inilah karakter itu atau gimana? Atau mungkin ini jadi kan maksudnya semua orang bisa mempunyai karakter seperti itu gitu? Ya bisa, Mbak, ya, bisa. atau gimana? Tapi kan dalam pelaksanaannya yang jelas kita belum tahu kan gitu toh, Mbak. Makanya Putri Kinurung itu sudah terjadi. Pernah kita dipimpin. Dan maksud saya dalam 4O ini dikatakan ini sesosok orang yang akan datang ke Indonesia, atau ini memang karakter, atau ini hikmah orang bisa mendapatkan ini, atau bahasanya apa ya, atau mungkin wahyu atau apa gitu ya? Kalau maksudnya? Kalau dinamakan zaman kenabian wahyu lah, Mbak. Makanya tadi saya sudah saya ungkap dalam permasalahan yang kuat memegang dari istilah mahkota raja atau mahkota dewa atau mahkota bencana itu insya Allah harus ada dari perkawinan antara orang isi jelas orang insya Allah aku prediksi saya orang Kediri dan bersilang dan dari mana gitu loh, Mbak. Makanya kalau nenek dulu itu membilangkan bahwa mungkin dari keturunan Majapahit sendiri atau mungkin dari Jawa Tengah, atau kan itu hanya 2 itu tadi, Mbak, gitu loh. Jadi kalau kita diambil dari sisi jadi kerajaan dulu satu yang jelas yang terkenal itu istilah di Kediri, di Jawa Mojopahit kan ada juga kan gitu Ratu Mojopahit perempuan. Nah, dan keduanya di Jawa Tengah juga ada, kalau tidak salah itu Ratu Sima. Itu Mbak. Nanti makanya dari itu nanti yang benar dari mana, yang mana lah. Jadi sosok yang nanti akan memegang mahkota itu ya Ratu Adil atau Ratu Adilnya jadi itu nanti itu nanti Mbak. Dan kalau menurut prediksi saya tidak mungkin kalau dari cucu atau dari buyut, mungkin bisa dari canggah atau dari udek-udek gitu loh. Udek itu seatasnya canggah lagi. Jadi udek-udek itu, jadi itu tadi kan saya sudah terangkan bahwa kalau nenek dulu itu yang memegang Ratu Adil, bahwa kemudian keturunan dari Bali ke Kediri, yaitu yang pertama menjadi pemimpin kita dari keturunan yang dari beliaunya gitu loh, kalau nenek saya gitu. Tapi harus ada silangan, gitu loh, Mbak. Silangan Kediri sama Mojopahit juga bisa, tapi dari Jawa Tengah juga bisa gitu, Mbak. Juga belum tahu ya. Nah, makanya dari itu kalau diambil dari sisi Ratu Adil, makanya sulitnya kita memprediksikan kan itu tapi saya pribadi prediksi saya yaitu kalau tidak keturunan dari Majapahit ya dari keturunan dari Demak gitu loh, Mbak. Jadi yang jelas kalau untuk yang saat ini ya Mbak Nur ya, ini untuk sosok Ratu Adil ini belum ada. Belum ada, Mbak. Masih Insya Allah belum lahir. Belum lahir ya, gitu. Belum lahir gitu. Padahal itu bisa dikatakan kalau misalkan sudah ada Ratu Adil tuh jelas pasti akan makmur gitu. Jelas itu pasti, Mbak. Namanya aja Ratu Adil itu, makanya yang bisa memakmurkan, bisa menjayakan atau bisa menenteramkan adalah yaitu Ratu Adil tadi gitu loh, Mbak. Jadi beliaunya biarpun perempuan dia tegas atau memang orangnya itu bagus, baik atau lain-lainnya gitu loh. Jadi makanya kok tapi yang jelas kalau Ratu Adil nanti perempuan gitu sosoknya. Perempuan, Mbak, itu pasti insya Allah perempuan, Mbak. Kalau nenek saya berbilang perempuan, Mbak. Gitu. Terus begini, Mbak Nur, ini saya ada pernah baca satu artikel, ada yang mengatakan kalau misalkan satu negeri itu jangan sampai dipimpin seorang perempuan atau wanita gitu, karena sifatnya kalau ibaratnya kalau perempuan itu harus kan menjadi makmum. Nah itu kalau kita menanggapi kalimat seperti itu bagaimana nanti? Itu kan istilahnya kan gini, Mbak, kalau itu menurut dari agama, Mbak, kan gitu, kembalinya kan dari situ. Yang jelas itu kan istilahnya
sebagaimana memang seorang perempuan itu makmum, Mbak. Tapi kembalinya kita dari sisi agama. Tapi kalau namanya memang takdir, mau apa lagi kan gitu. Biarpun laki-laki atau perempuan, kalau beliaunya bisa memegang dalam permasalahan, segala bisa memakmurkan atau bisa menjayakan negeri kita, kan tidak ada masalah. Tidak gitu, ada Mbak. masalah, siap, benar. Tapi itu nanti makanya Ratu Adil kita itu menangi atau tidaknya kan kita belum kan tahu juga, kan gitu. Yang jelas nanti memang itu timbulnya unen-unen orang Jawa itu kan, itu nanti yang bisa memakmurkan atau sejayanya atau kan yang jelas kan yang namanya Ratu Adil kan gitu. Jadi kalau kita diambil dari sisi agama itu ya mentah lagi gitu kan, Mbak. Nanti ya, intinya kan ya, gitu. Kita tidak kalau misalkan kita membicarakan ini dari segi agama dan dari sisi ini beda gitu nggih. Ya beda loh, Mbak Wade. Yang penting kita ini istilah kan gini, Mbak. Yang penting kita pemimpin kita ini yang bisa mengatur atau yang bisa menjayakan atau memakmurkan rakyat kan gitu tuh, Mbak. Memang dia itu memang adil, dan tidak ada banjindi atau banjiladan atau istilahnya kalau kata-kata dari banjinin kan tidak membeda-bedakan. Yang penting kan gitu, Mbak. Kamu salah ya salah kan gitu tuh, Mbak Wede. Kan di zaman sampai dulu ya kadang-kala kita salah bisa benar, benar juga bisa salah kan gitu tuh, Mbak. Kalau yang namanya aja sudah adil, adil berarti kan segala sesuatu kalau kamu salah ya harus salah kan gitu tuh, Mbak. Harus ditindak, benar-benar ditindak gitu loh, Mbak. Kan gitu. Makanya kita ini memprediksinya kalau menurut dari Mbak Dia dulu yaitu tadi tanda tanyanya yaitu itu nanti kemungkinan besar kalau kita diambil dari sisi logikanya ada masuknya gitu loh, kebetulan dari pemimpin kita yang pertama gitu loh, Mbak. Tapi itu anaknya dari siapapun kita kan tidak tahu. Yang jelas kita diterangkan bahwa itu kalau nenek dulu itu tidak tahu dari cucunya atau dari buyutnya, dari canggahnya, kan kita kan tidak tahu toh, Mbak. Kalau dalam hal itu kemungkinan besar dari kalau kita penafsiran bukan dari cucu atau buyut, mungkin bisa ke canggahnya atau dari udek-udeknya, gitu loh, Mbak. Jadi makanya dari itu kalau sekarang Insya Allah belum lahir sama sekali gitu loh, Mbak. Jadi mungkin yang saat ini sudah mulai terlihat itu yang Satrio Piningit. Satrio Genuro, Satrio Pinayungan, jelas. Itu karakternya sudah mulai kelihatan ya saat ini ya. Jelas, ini Satrio Piningit itu sudah menampak lah, istilah sudah jelas. Mungkin ya itu tadi belum sampai, kemungkinan besar belum sampai 100%. Ya, nanti siapa tahu ya semoga-moga itu nanti timbulnya ya semoga aja timbulnya ya ini atau tahun 2029 itu timbulnya yang sebenarnya, gitu, tapi kelihatannya kemungkinan besar ya itu nanti sudah mulai kelihatan sangat kelihatan, Mbak. Kalau dilihat dari tanda-tandanya itu kelihatannya kok sudah ada gitu loh, istilahnya 40% atau 50% sudah ada timbulnya, yaitu dalam benar-benar menyayangi dan menyintai orang kecil gitu, yang bisa wong Jawa iso ngomong karo wong cilik lah ngono lho, Mbak. Dan insya Allah semoga aja sih ya, yang kita belum bisa mengatur dalam yaitu jayanya atau makmurnya rakyat gitu loh, Mbak. Nah karena itu semoga aja kalau memang itu nanti istilahnya bisa memakmurkan rakyat atau menjayakan rakyat, yaitu berarti itu sudah benar-benar timbul gitu loh, Mbak. Ibaratnya menyandang Satrio Piningit tadi. Gitu. Yang jelas kalau Satrio Pinayungan atau Putri Satrio Putri Gunurung atau Satrio Pinayungan jelas sudah
jelas sudah lewat lah gitulah. Ini yang tinggal satu piningit, kedepannya Ratu Adil itu. Setelah Satrio Pinayungan itu nanti Satrio Pinayungan kembalinya ke Ratu Adil. Oh, berarti Satrio Pinayungan ini setelah Satrio Piningit nih, Mbak? Berarti karakternya lebih kuat lagi mendekati yang Ratu Adil gitu ya? Jelas, Mbak. Itu nanti yang makanya dari itu bisa memakmurkan rakyat, bisa menjayakan rakyat, bisa mengatur dalam segala. Jadi tidak ada istilah kata-kata kamu salah ya salah. Nggak ada, kalau salah harus dibenarkan kan nggak ada gitu loh. Benar-benar memang adil, namanya Ratu Adil. Namanya aja sudah Ratu Adil. Mungkin nanti di situ masyarakat juga akan mendapatkan keadilan yang sebenarnya gitu. Tanpa adanya apa yang istilahnya apapun. Kita kadang-kadang kan juga gini lah Mbaknya, kita ini apa ya, lain dari lain orang lain dalam prediksi kan gitu tuh Mbak. Ya, makanya kembalinya kita kembalikan kepada penonton atau apa dari pendengar. Kalau kamu percaya mangga, kalau nggak percaya mangga, itu hanya istilahnya kita kembalikan, kita ini hanya prediksi atau ke sugesti kan gitu lagi kembalinya Mbak. Jadi kita jangan terlalu apa ya Mbak ya, memponis atau yang bagaimana, jangan. Makanya orang itu ada salahnya juga ada benarnya. Nah, suatu contoh kita ini alhamdulillah prediksi dari tahun sekarang sampai tahun berapa itu 2009 itu prediksi banyak banjir, prediksi kenyataan alhamdulillah ternyata ada banyak banjir, juga banyak longsor atau banyak apalagi yang lain-lainnya dulu kan gitu ya. Namanya ya semoga prediksi itu nanti benar-benar istilah timbul atau benar-benar tidak salah prediksi kita semua gitu. Makanya mohon maaf kepada orang-orang yang mungkin kita lain orang lain prediksi, lain orang lain pendapat, beda pendapat gitu. Karena kita memang jangan sampai terlalu fokus atau gimana. Yang penting yaitu kalau kita jangan terlalu fanatik lah jangan terlalu fanatik, jangan terlalu gimana ya Mbak ya. Itu namanya orang itu namanya prediksi itu kita ini menafsirkan kan gitu tuh Mbak kemarinnya. Nah gitu, jadi namanya menafsirkan atau prediksi itu ada ya pasti banyak dan banyak dan tidaknya itu pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan kan gitu. Makanya semoga aja lah dalam permasalahan ini kita ini ya mengintrospeksi diri lah kita, kembalinya dari yang paling penting introspeksi diri. Jadi kita hanya untuk memprediksikan, hanya untuk memberi kalau sedikit banyak memberi berita atau pengetahuan sedikit banyaknya. Kita sendiri juga kekurangan kan gitu Mbak. Makanya kalau nenek dulu itu bilang yang paling sulit kita prediksi adalah yaitu yang ratunya adil. Tapi kenapa nenek dulu itu berbilang bahwa dia sepertinya hampir 100% bahwa beliau ini Ratu Adilnya itu beliau dari keturunan pemimpin kita yang pertama. Itu beliau istilahnya nenek dulu itu pasti kan gitu. Masalahnya apa Mbak Nana itu beliaunya menentukan dalam itu nanti keturunan pasti dari antara Bali ke Kediri gitu loh. Yang bisa memegang mahkota beliaunya saat di Kediri pun itu masalah dia bilangnya itu darah, istilah darah kelahirannya gitu loh Mbak anak saya. Bilangan gitu, makanya seperti 100% dia menentukan bahwa gitu. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman, kalau menurut saya penjelasan pada malam hari ini sudah lumayan cukup gamblang. Yang kemarin saya kira antara
Satrio Piningit sama Ratu Adil itu saya kira sama, ternyata beda, dan di sini ternyata ada 4 dan tadi sudah diulas secara gamblang, dan kemungkinan kalau sepertinya pemimpin kita saat ini sudah mulai karakternya menuju ke yang Satrio Piningit gitu enggak Mbak, tapi cuma belum 100%. Nah, di sini kita kembalikan teman-teman kepada panjenengan semuanya, boleh percaya ataupun boleh tidak, kembali ke sugesti. Kita hanya karena kalau kita beda ya, kita karena membahas masalah kejawen, jadi orang Jawa ya yang dibahas mbah-mbah dulu kita seperti ini kan gitu nggih. Iya, masalah kan banyak dulu ya, memang ya istilahnya sifatnya memang istilah kejawen lah. Kejawen gitu. Ya. Dan tetapi kebanyakan memang dari mbah-mbah dulu mungkin karena banyak tirakatnya. Iya. Jadi apa yang dikatakan itu mesti terjadi kan seperti ini Mbak. Kalau anak saya dulu itu saya tanya itu bahwa beliaunya itu juga dari kakek. Aduh Mbak. Itu setelah kakek meninggal ya itu beliaunya diberikan cerita kepada saya dulu. Jadi saya itu masih kecil Mbak, masih kelas 4 kalau kelas 5, tapi saya ingat banget itu Mbak, istilah ceritanya dari nenek dulu gitu loh Mbak. Diceritakan bahwa gini dan tanda-tandanya ini, Satrio Pinayungan piye. Yang pertama itu putri Kenurung. Nanti kamu akan dipimpin seorang perempuan, tapi bukan Ratu Adil, nah gitu. Terus Satrio Pinayung, nah itu. Terus Satrio Piningit itu diceritakan ciri-cirinya gini ya, diterangkan dengan. Tapi setelah saya gali sedikit banyaknya, kalau kesalahan itu kelihatannya sedikit banget gitu loh Mbak. Kok sama ya gitu loh Mbak. Padahal itu diprediksi sudah dari zaman dulu. Saya jadi ceritanya itu tahun 74 kalau enggak 75 Mbak itu. Tahun 74. Jadi saya masih SD kalau enggak salah kelas 5. Siap. Nah, baiklah Mbak Nurselo, ini kita sudah waktunya, mungkin kita bisa bersambung nanti kalau misalkan belum ada ceritakan, bisa bersambung di season selanjutnya kalau mungkin masih banyak yang penasaran. Sebelum ini saya tutup, mungkin Mbak Nurselo ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah. Ya, pesan-pesan saya kan cuman gini Mbak, satu kita nih ya yang jelas sih, sombong, ketakaburan, kalau bisa itu dihindari, ketamaan kalau bisa dihindari, kalau seharusnya bisa gitu loh Mbak. Dan keduanya dalam permasalahan prediksi ini jangan terlalu kita difokuskan ya, harus kita gali benar-benar apa itu tanda-tanda itu, dilihat dari sisi apa ya benar atau tidak, itu sugestinya kan gitu Mbak. Makanya saya berpesan kepada pemirsa atau penonton itu jangan sampai diambil terlalu dalam, kita digali dulu aja. Itu pesan kayak gitu Mbak. Jadi kita enggak banyak-banyak gimana ya, berpikir gitu loh Mbak, maksud saya itu. Ini karena kan sudah malam, sudah pagi, enggak malam lagi, sudah pagi. Hampir pagi. Ya pagi Mbak, ini sudah pagi. Bila mana ada kesalahan atau kekurangan atau gimana, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada penonton dan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah di penghujung acara dan menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini dengan Mbak Nurselo. Jadi saya pribadi sudah mulai paham tentang bedanya antara Satrio Piningit sama Ratu Adil dan yang lainnya tadi, karena ada 4 gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada yang kurang paham, kurang jelas, langsung di kolom komentar. Ada kritik saran juga langsung, kita perlu banget, karena kita channel baru, bisa dikatakan channel baru, dan kita masih perlu harus membangun agar channel kita menjadi lebih baik gitu ya. Dan buat teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, kalau misalkan punya pengalaman atau ingin bercerita tentang dunia spiritual, kalian bisa menghubungi ke admin Misteri Kejawen 88. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.